Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Salah satu film yang membuat saya ngilu pada bagian anunya adalah Butterbook yang akan menceritakan sekelompok penculik yang sial ketika mereka tidak sengaja bertemu dengan sosok monster kanibal. Yang perlu teman-teman ketahui, jika film ini sangat mengandung brutal yang pastinya akan menyebabkan dolar kuning. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari ketakutan yang ternyata sedang dikejar oleh sesosok misterius berbadan besar. Namun di dalam pelariannya itu, tiba-tiba wanita tersebut tertangkap dan langsung tewas dengan tangan monster hutan saat itu juga. Kemudian terlihat adanya sebuah rumah gubuk di tengah hutan yang di dalamnya terdapat seorang pria bernama Clyde yang sedang menonton video wanita sedang digedebah. Dan tak lama kemudian datang seorang pria berbadan besar bernama Crusher membawa satu tangkapannya yang ternyata adalah wanita malang yang di awal film. Kemudian Clyde langsung menyuruh Crusher untuk membawa wanita itu keluar untuk dicincang dan dijadikan stok makanan mereka saat ini. Cerita pun akan berfokus kepada 4 orang yang di dalam perjalanan itu ada Brian yang merupakan ketua dari keempat orang tersebut. Ada Ricky di sebelahnya, seorang wanita bernama Sarah yang di sampingnya juga ada sepupu Sarah yang bernama Josh. Entah tujuan kemana mereka akan pergi, tetapi dalam perjalanan yang cukup jauh itulah tiba-tiba saja Brian sadar jika bensin mobilnya tinggal sedikit lagi. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengisi bensin terlebih dahulu untuk mengamankan perjalanannya. Di pom itulah Josh izin untuk pergi ke toilet, kemudian terlihat juga ada seorang bapak sheriff yang bernama Hill sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Wilbur. Di saat itulah Ricky dan Brian terlihat sangat waspada dengan adanya bapak sheriff, bahkan Brian sendiri saja sudah bersiap dengan pistol di tangannya. Gonna be like this all month, they say. Yeah, that's what they say. It's alright, Sheriff. We all gotta go sometime. Entah apa yang Brian dan Ricky waspadai, tetapi ketika dalam perjalanan itu Ricky sempat menanyakan tujuan mereka ke Brian. Namun di situ Brian nampaknya tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut dan malah marah dan menyuruh mereka untuk tetap diam. Dan ketika satu sama lain sedang adu cecongos itulah membuat Brian tidak fokus menyetir dan menabrak seekor rusa besar. Akibat dari kecelakaan itu membuat Brian tertusuk tanduk rusa yang mereka tabrak, sehingga Ricky, Sarah, dan Josh yang melihat itu pun langsung berusaha untuk menolong Brian yang kesakitan. Tetapi karena tubuh rusa itu memang terlalu besar, menyulitkan bagi mereka untuk mengangkatnya. We're hurting him! Tak lama kemudian Ricky tiba-tiba masuk ke dalam mobil lalu mengambil pistol milik Brian dan menodongkan pistol Ricky sambil bertanya kemana tujuannya. Akan tetapi Brian tetap kekeh dan tidak mau menjawab, yang akhirnya membuat Ricky kesal dan menembaknya hingga tewas. Yells, motherfucker! Sarah yang melihat perlakuan Ricky itu pun menjadi sangat marah karena menurutnya hanya Brian lah yang mengetahui kemana tujuan mereka saat ini. Yang mana dengan kematian itu sekarang mereka terjebak dan bingung karena tidak tahu akan pergi kemana. Tak lama kemudian ada sebuah mobil yang lewat, yang di situ Sarah dengan cepat langsung menghentikannya. Sesaat pria itu turun dari mobil, pria tersebut langsung bertanya mengenai kondisi mereka saat ini. Sarah pun menjawab jika tadi ia dan teman lainnya menabrak seekor rusa dan meminta bantuan ke pria tersebut untuk mencarikan sebuah telepon agar mereka bisa meminta bantuan. Pria itu pun mau membantu dengan mengajak dari salah satunya untuk ikut dengannya karena teleponnya ada di area pom bensin tempat mereka isi bensin tadi. Pria itu pun menyarankan kepada mereka untuk memanggil polisi saja dan Ricky pun langsung sigap dengan pistolnya, tetapi Josh yang menyadari hal itu pun langsung mengalihkan perhatiannya. Yang karena si Ricky memang sedaris awal tidak mau berurusan dengan polisi pun langsung menembaknya saat itu juga.
Dan untungnya pria tersebut masih hidup dan langsung kabur dari sana yang membuat Ricky semakin marah. Perdebatan pun terjadi yang membuat Sarah dan Josh tidak bisa melawan karena Ricky yang memegang senjata. Sehingga sekarang Ricky lah yang memimpin dalam perjalanan ini dan menyuruh Josh untuk membuka sesuatu yang ada di bagasi mobil. Ya, terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan jika mereka adalah komplotan penculik yang kita tahu mengapa Ricky dan Brian terlihat was-was ketika di pom bensin tadi. Mereka berempat ini baru saja menculik seorang wanita sehingga mobil mereka yang sudah tidak bisa digunakan lagi, mau tidak mau mereka ketiga penculik ini harus berjalan kaki. Sementara si pemilik mobil yang ditembak tadi menepikan mobilnya dan tak lama kemudian Wilbur yang kebetulan lewat pun melihat mobil pria tersebut. Yang ternyata pria malang itu sudah tewas karena kehabisan darah. Yang hal itu langsung Wilbur lapor ke Bapak Sheriff. Kembali ke Ricky, Josh dan Sarah yang tiba-tiba Ricky menyuruh mereka berdua untuk berhenti sambil menodongkan senjatanya yang rencana Ricky berniat akan membunuh Sarah dan Josh karena dia ingin membawa sendiri wanita tersebut agar nantinya uang tebusannya akan menjadi milik dia sepenuhnya. Dan ketika Ricky akan menghabisi mereka berdua itulah tiba-tiba loh, Ricky pun tewas tertembak oleh seseorang yang bernama Clyde yang sedaris kecelakaan tadi. Memang Clyde memperhatikan mereka dari kejauhan. Sarah pun mencoba memutarbalik keadaan dengan fakta bahwa jika dirinya juga adalah korban penculikan, namun Clyde sudah mengetahui mana yang diculik dan mana si berdebah penculik. Karena semenjak kecelakaan tadi ternyata Clyde selalu mengawasi mereka dari kejauhan. Kemudian Clyde langsung mengajak mereka ke sesuatu tempat sementara wanita korban penculikan itu akan ditinggal sendirian di tengah hutan. Di saat yang bersamaan juga Wilbur sedang menghubungi Bapak Sheriff untuk melaporkan kematian dari pria tadi. Sementara korban penculikan yang ditinggal sendirian tadi mencoba berjalan di tengah hutan tanpa tahu arah dan tujuan keluar dari hutan ini. Yang mana wanita tersebut tidak mengetahui jika di sekelilingnya ada monster kanibal yang hal itu tidak disadarinya. Dan ketika jalan asal ke depan tanpa mengetahui di depan ada apa itulah tiba-tiba di sisi lain ternyata Clyde sengaja membawa Sarah dan Josh kembali ke tempat kecelakaan itu untuk menyuruh Josh memotong kepala rusa yang berada di kap mobil tersebut. Yang karena memang dari tadi mereka diancam dengan senapan Clyde itulah Josh pun terpaksa mengikuti apa mau dari si Clyde ini. Toss the blade towards me. Di sisi lain, Bapak Sheriff bersama Wilbur yang baru saja sampai ke lokasi pria tadi yang tewas dan setelah dicek, Bapak Sheriff meminta Wilbur untuk menunggu di sini sampai ada salah satu rekannya tiba. Sementara Bapak Sheriff akan pergi sebentar untuk mencari dari permasalahan kasus ini. Singkat cerita, di dalam perjalanan Bapak Sheriff yang menemukan mobil milik kelompok Brian, di sana ia juga menemukan Brian yang sudah tidak bernyawa di dalam mobil. Merasa memang ada yang aneh dengan kematian Brian, Bapak Sheriff pun langsung melaporkan kejadian ini ke markas kepolisian. Sheriff Hill, this is dispatch. Go ahead. Sarah dan Josh yang sudah tiba di kediaman rumah Clyde, kemudian Clyde menyuruh Josh untuk membawa kepala rusa itu ke gudang sambil diarahkan oleh Crusher. Sedangkan Clyde sendiri akan membawa Sarah masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Clyde langsung bertanya kemana tujuan mereka akan membawa gadis tersebut, akan tetapi Sarah tidak mau menjawab pertanyaan Clyde dan malah menjawab maka dia akan kehilangan korbannya. Dari setiap pertanyaan, Sarah hanya mengiyakan karena wanita yang mereka culik itu sangat bernilai mahal untuk mendapatkan tebusan dari keluarganya. Tetapi Sarah mencoba bernegosiasi dengan Clyde untuk melepaskan dirinya dan Josh, maka uang tebusan tersebut akan menjadi miliknya. Namun sebelum itu Clyde meminta untuk meminum minumannya terlebih dahulu yang sudah dia sediakan. Yang karena Sarah menolak karena dia takut minuman tersebut sudah diberi racun, Clyde pun mengancam dengan menodongkan senjatanya. Yang tak lama setelah mengobrol, efek dari minuman itu pun mulai bekerja yang membuat Sarah ambruk saat itu juga. Setelah itu Clyde mencoba mendekati wanita korban penculikan tersebut untuk mengobrol. Ia pun membuka penutup kepalanya. Kok kayak lanang su? Clyde mulai menanyakan nama dari wanita itu, namun karena tidak mau menjawab, diem-diem kayak gak punya utang itulah Clyde pun menyuruh Crusher untuk membawa wanita tersebut ke gudang tempat Josh menaruh kepala rusa.
Sarah pun dirantai dan digantung layaknya seperti sapi kurban potong dan menandakan bagian tubuh Sarah yang akan dipotong sambil direkam untuk melakukan aksi brutalnya. Sementara Crusher membawa tubuh Josh yang tadi pingsan dan mengikatnya di sebuah kursi khusus, tempat di mana biasa menyiksa para korbannya. I'd be yelling and cussing. You fucking piece of shit, Hick! As if that were there to begin with. Kembali ke Clyde setelah melakukan penyiksaan terhadap Sarah, kemudian ia mendatangi Josh yang sedang terikat di kursi dan mulai merekam aksinya, dan dengan santainya Clyde berkata kalau dia akan memotong anunya. Sumpah teman-teman, kalau kalian nonton mah ini brutal pokoknya. Takutnya mah dolar kuning, mohon maaf ya kalau nggak bisa ditampilin. Di sisi lain, wanita yang dikurung di dalam gudang tadi mulai mencoba untuk memotong tali menggunakan tanduk rusa. Setelah berhasil lepas di belakang rumah itulah si korban melihat Sarah yang tergantung, dan dia juga mendengar teriakan dari seseorang yang ternyata adalah si Josh yang sedang digedebah anunya. Gila sini teman-teman, pokoknya brutal dan ngilu pas saya nontonnya juga. Sehingga mendengar teriakan itu pun menjadi tidak tega dan langsung masuk ke dalam untuk menolong Josh. Setelah menembak Crusher itulah wanita setengah batang itu pun menyuruh Clyde untuk melepaskan Josh dari kursi tersebut, dan Josh meminta kepada wanita itu untuk segera membunuhnya saja. Wanita itu berkata jika ia akan membunuhnya jika dirasa perlu dan ikat saja tangannya untuk keluar dari tempat ini. Di situ Clyde memprovokasi Josh dengan mengatakan bahwa ia sangat memalukan dan mengapa orang yang ia culik sekarang malah menolongnya. Wanita itu pun menyuruh Clyde untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan ini, dan ketika di luar itulah Josh langsung menolong Sarah yang ternyata masih hidup. Kemudian wanita tersebut menyuruh kembali dan menuntun mereka untuk keluar dari hutan ini. Come on. Di tengah perjalanan, Clyde mengambil kesempatan dengan mencekik Josh dengan rantai yang mengikat di tangannya dan mengancam akan membunuh Josh. Akan tetapi wanita tersebut sepertinya terlihat ragu untuk menembak Clyde, yang membuat Sarah kesal dan langsung menembak Clyde. Give me that fucking thing! Di situ bukannya Sarah berterima kasih sudah ditolong, si Sarah cungur ini malah kembali mengancam balik dan masih kekeh menginginkan uang tebusan yang akan ia dapat dari keluarga wanita batang tersebut. Yang ketika Sarah menyeru wanita itu untuk jalan ke depan, itulah tiba-tiba Mam, tiba-tiba Bapak Sheriff datang dan langsung bertanya kepada wanita tersebut apakah dia adalah korban penculikan dari rombongan keempat orang tersebut. Wanita tersebut mengatakan dan ingin cepat saja keluar dari tempat ini dan kembali kepada keluarganya. Tetapi betapa boloonnya Bapak Sheriff yang terhormat malah meminta kepada wanita itu untuk menunjukkan di mana salah satu orang lagi yang terlibat dalam kasus ini, tak lain ialah Crusher. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Clyde, wanita batang itu terkejut ketika mengetahui jika Crusher sudah tidak ada di tempat. Bapak Sheriff pun mencoba menenangkannya, dan yang lebih-lebih blow on dan tidak habis pikir itulah Bapak Sheriff malah memborgolnya dengan alasan ia akan mengecek sekitar sampai semuanya tuntas. Sia mampus. Tiba-tiba Crusher datang dari belakang dan langsung memecahkan kepala Sheriff dengan sebuah gem tangannya hingga tewas. Di saat yang bersamaan, wanita batang juga menjadi tambah panik dan berusaha untuk melepaskan borgol tersebut. Namun di tengah pintu itulah ia malah dihadang oleh Clyde yang ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaganya, Clyde langsung melepaskan tembakannya, tapi untungnya tembakan tersebut meleset ke arah samping. Kemudian wanita batang itu pun langsung mengambil kesempatan dengan memantek endasnya menggunakan pisau. Setelah berlari tanpa arah tujuan, akhirnya ia sampai di lokasi di mana para mobil polisi yang sedang menginvestigasi kecelakaan tersebut. Sementara Crusher yang mengetahui hal itu pun memutuskan untuk berhenti mengejar dan kembali ke tempat ia berasal.
Setelah apa yang telah terjadi kepada semua para penculik, gimana menurut teman-teman? Sebenarnya saya agak kasihan sama si Josh yang sedaris di awal film. Memang satu anak ini tidak ada niatan untuk penculik, hanya saja mungkin ia terpaksa mengikuti sepupunya yaitu si Sarah Chungru ini. Dan kalian kaget gak sih ketika si korban yang dikira wanita kok mukanya gitu loh, kayak apa ya, batang cuk. Sehingga kejahatan apa yang kamu lakukan pasti di ujung alur cerita kehidupan akan datangnya karma. Saya pemuda yang bersembunyi di balik topeng asyik film mengakhiri videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.